Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akbar Akromullah. Saya dari kelas SI 23A dengan NIM 23416257201079. Saya di sini akan memaparkan tiga materi. Yang pertama itu saya akan membahas struktur data tree, yang kedua struktur data graph, dan yang ketiga struktur data hash. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu struktur data tree. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu struktur data tree. Nah, jadi struktur data tree merupakan salah satu bentuk struktur data yang tidak linear, yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki antara elemen per elemen. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai pohon biner aritmatikanya, dan di sini saya sudah mempunyai hasilnya. Nah, cara mencari pre-order itu seperti ini. Nah, cara-cara pre-order maka akan diperoleh notasi prefix. Nah, jadi pre-order itu akan diperoleh notasi prefix. Nah, sekarang kita akan praktekkan cara mencari pre-order terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencari pre-ordernya dengan cara yang pertama, kita cari rootnya, habis itu ke cabang kiri, habis itu ke cabang kanan. Nah, saya ini dinamakan root yang paling atas atau akar. Nah, jadi kita ke root. Yang pertama, kita sudah menemukan yaitu bintang. Selanjutnya, kita ke cabang kiri. Sini kan kita ada dua cabang. Nah, kita kedua ke cabang kiri. Cabang kiri. Nah, yang kedua itu plus. Kita sudah menemukan plusnya. Ini cabang kiri. Selanjutnya ini sudah berubah menjadi root kembali. Nah, selanjutnya kita cari cabang kiri terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke A. Karena ini merupakan cabang kiri dari root plus ini. Habis itu, habis ke A, kita akan ke cabang kanan, yaitu tanda garis miring atau bagi. Nah, sekarang ini sudah menjadi root atau akar. Nah, jadi habis root ini kita akan ke cabang kirinya. Cabang kiri dari garis miring atau bagi ini yaitu B. Nah, habis itu kita ke cabang kanannya, yaitu C. Oke, selanjutnya kita ke cabang kanan dari sini. Nah, ini sudah menjadi root, tanda kurang ini. Selanjutnya kita akan mencari cabang kirinya. Nah, kita cabang kirinya yaitu di sini D. Habis itu ke cabang kanan, yaitu bintang atau kali. Nah, habis itu ini sudah menjadi root dan kita cari cabang kirinya kembali, yaitu E. Dan yang terakhir kita cari cabang kanannya, yaitu F. Nah, jadi cara mencari pre-order itu root, cabang kiri, cabang kanan. Oke, selanjutnya kita akan mencari secara in ordernya. Nah, jadi secara in order maka akan diperoleh notasi infix. Nah, jadi in order akan diperoleh notasi infix. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan cari tahu cara mencari in order itu. Nah, cara mencari in order itu kita pertama kunjungi cabang kiri, habis itu kita cari rootnya dan habis itu kita cari cabang kanannya. Nah, jadi kita ke cabang kiri terlebih dahulu. Nah, ini cabang paling kiri, yaitu A. Habis itu kita ke rootnya plus. Nah, kita tidak ke cabang kanan terlebih dahulu, soalnya di sini kita akan kembali lagi ke cabang kirinya. Nah, jadi habis plus yaitu langsung ke B. Nah, habis ke B, cabang kiri ini kan cabang kiri. Nah, kita akan ke rootnya. Nah, cabang root dari B ini yaitu tanda garis miring. Nah, jadi ke atas. Habis itu kita ke cabang kanannya yaitu C. Jadi maka diperoleh, nah yang ini A plus B garis miring C. Nah, selanjutnya kita ke bintang, ke ya bintang atau kali. Nah, ini kan root. Nah, sekarang kita ke cabang kanan, root. Nah, sekarang kita ke cabang kanan, yaitu ke paling kirinya dari yang kanan. Nah, yaitu D. Nah, di sini D kita ke rootnya, root dari D yaitu tanda kurang ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke cabang kirinya, nah yaitu E. Selanjutnya habis ke E kita ke root
habis itu ke cabang kanan. Nah, jadi seperti itu cara mencari in order, yaitu cabang kiri, cabang root, dan cabang kanan. Nah, jadi seperti itu, maka hasilnya jadi A plus B tanda garis miring C kali D kurang E kali F. Nah, seperti itu cara mencari in order. Oke, selanjutnya kita akan mencarinya dengan secara post order. Nah, jadi secara post order maka akan diperoleh notasi postfix. Nah, secara post order maka akan diperoleh notasi dengan postfix. Nah, hasilnya seperti ini, ABC seperti ini. Nah, kita akan cari tahu cara mencari post order. Nah, yaitu caranya pertama kita kunjungi cabang kiri terlebih dahulu, habis itu ke cabang kanan, dan yang terakhir ke root. Nah, sekarang kita cari cabang paling kirinya yaitu A. Habis itu kita ke cabang kanan. Nah, seharusnya ke sini, tapi ini sudah menjadi root. Nah, selanjutnya kita ke cabang, baik lagi ke cabang kiri. Nah, jadi A langsung ke B, habis itu ke cabang kanan B, C, dan yang terakhir ke root, ke garis miring dan plus. Nah, jadi diperoleh yang sebelah kiri ini A, B, C, garis miring, plus. Nah, selanjutnya kita ke kanan, tapi ke cabang paling kirinya. Nah, yaitu kita mendapatkan D, set ke cabang kanan, tanda bintang ini. Nah, ini tidak bisa karena ini sudah menjadi root. Selanjutnya kita balik lagi ke cabang kiri, E. Nah, setelah itu ke cabang kanan, F, dan baru ke rootnya, ke tanda bintang ini, selanjutnya ke tanda kurang, dan ke tanda bintang lagi. Maka post order itu hasilnya A, B, C, garis miring, plus, D, E, F, bintang kurang bintang. Nah, seperti itu struktur data tree secara pre-order, in-order, dan post-order. Selanjutnya, kita akan membahas struktur data graph. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas struktur data graph. Nah, jadi struktur data graph ini mempunyai dua representasi. Nah, yang pertama representasi dalam bentuk matriks dan yang kedua dalam bentuk linked list. Nah, struktur data graph juga mempunyai dua kriteria. Yang pertama ada tak berarah dan yang kedua ada berarah. Nah, jadi perbedaan tak berarah dan berarah itu yang graph berarah itu tidak bisa balik lagi. Kalau yang tak berarah bisa bolak-balik dari A ke B, B ke A. Nah, kalau ini A ke B tidak bisa balik lagi dari B ke A karena ini berarah. Nah, cara merepresentasikan dalam bentuk matriks yang tak berarah yaitu misalnya A ke B, A ke B. A ke B itu kalau jika tersambung itu dinotasikan dengan 1, jika tidak tersambung maka 0. Jadi A ke A itu tidak tersambung jadi 0. A ke B itu A ke B, A ke B nyambung. Nah, sedangkan A ke C ini kan tidak nyambung. A ke C. Nah, jadi di sini ada 0 maupun C ke A. Oke, selanjutnya kalau berarah itu A ke B tetap 1, B ke A tetap 1 karena di sini ada tanda balik lagi sini. Jika tidak ada tanda balik ke BA ke sini maka akan jadi 0 karena di sini ada tandanya tetap 1 B ke A. Nah, jadi seperti itu. Jika tidak ada tanda ini maka tidak bisa balik lagi. Nah, yang berarah juga dilambangkan dengan ada tanda panah seperti ini. Nah, jadi seperti itu representasi dalam bentuk matriks. Selanjutnya struktur data graph representasi graph-nya dalam bentuk agency list atau linked list. Nah, seperti ini ya. Dinotasikan dengan list gini. A ke B nyambung, B ke C tidak nyambung, silang. B ke D nyambung, D D D ke E nyambung. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas
struktur data hash. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang pertama ada hash key dan hash function, hash table. Nah, di sini kita akan mencontohkan dengan nama Andi. Nah, di sini kan update sampai 25. Nah, jika A dinotasikan dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2. Nah, jadi Andi ini kita taruh di hash table-nya 0 karena depannya A. Nah, selanjutnya Bambang. Bambang itu B depannya. Selanjutnya kita taruh 1 di hash table-nya. Dan yang ketiga itu Doni. Doni itu berarti 3 ya, D. Doni dan seterusnya. Nah, bagaimana jika ada nama yang sama? Nah, di sini kita mempunyai dua metode. Yang pertama ada linear probing dan chaining. Nah, caranya yaitu jika memakai metode linear probing itu di sini kita kasih contoh Caca dan Cacil. Nah, ini kan depannya sama-sama 3. Sama-sama 2. Nah, kita tinggal tambahkan di table-nya yaitu step. Nah, yang Caca itu stepnya 1 dan yang selanjutnya kita taruh bawahnya Caca kalau kosong. Nah, jadi kita bedakan saja di stepnya yaitu Caca stepnya 1 dan Cacil stepnya 2. Nah, bagaimana dengan metode collision chaining ini? Nah, jadi kalau metode collision chaining ini dibedakan dengan tanda panah seperti ini. Jadi tidak harus membuat kolom stepnya seperti ini. Nah, jadi Caca dan Cacil seperti ini jika terjadi bentrok atau tabrakan. Nah, jadi itu adalah struktur data hash. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini referensi saya untuk mencari materi-materi tadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.